Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Fatikul Hikam. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro, NPM 18220016. Jadi di sini saya ingin menjelaskan terkait masalah rasial di Afrika Selatan. Jadi untuk ini yang pertama-tama, jadi saya membuat video ini karena adanya tugas dari salah satu dosen Prodi Pendidikan Sejarah, yaitu Bu Umi Hartati. Ya, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang masalah rasial yang ada di Afrika Selatan. Jadi latar belakang permasalahan rasial itu adanya politik apartheid. Jadi politik apartheid ini berasal dari bahasa Belanda yang artinya pemisahan. Jadi di sini berarti pemisahan orang Belanda kulit putih dengan penduduk asli Afrika kulit hitam. Nah, jadi apartheid ini pemisahan dari kulit hitam dengan kulit putih. Nah, kemudian berkembang menjadi suatu kebijakan politik dan menjadi politik resmi pemerintah Afrika Selatan yang terdiri dari program-program dan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk melestarikan pemisahan rasial. Nah, jadi secara struktural apartheid ini adalah kebijaksanaan mempertahankan dominasi minoritas kulit putih atas mayoritas bukan kulit putih melalui pengaturan masyarakat di bidang sosial, budaya, politik, militer, dan ekonomi. Kebijakan ini berlaku tahun 1948. Nah, pada masa itu Afrika Selatan sendiri dibagi menjadi 4 golongan ras utama, yaitu yang pertama kulit putih, kulit hitam, kulit berwarna Asia. Yaitu kulit berwarna Asia ini adalah berawal dari pendudukan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa di Afrika. Jadi kulit berwarna ini kulit Asia. Nah, langsung saja. Jadi yang pertama ini adanya pemerintahan pada masa Botha dan Smut. Nah, pemerintahan Botha dalam kurun waktu 1910 sampai dengan 1919 bersifat moderat dan berusaha agar uni atau tetap bersatu berada dalam lingkupan persemakmuran Inggris. Nah, bersama Smut ia bekerja untuk mengembangkan kemakmuran bangsa Boer atau Afrikaner yang lenyap karena mengalami kekalahan dalam perang melawan Inggris. Nah, pada tahun 1913 di kalangan orang-orang India ini timbul kecemasan. Jadi sejak Botha 1911 mengeluarkan peraturan yang berisi larangan membawa masuk orang India ke Afrika Selatan untuk dijadikan buruh. Kemudian pada tahun 1913 dikeluarkan lagi peraturan immigrants, yaitu peraturan regulation yang menghentikan imigrasi orang-orang India Asia ke Uni Afrika Selatan. Nah, setelah Botha meninggalkan Botha meninggal pada tahun 1920, posisinya digantikan oleh Smut. Nah, ia mendapat tugas menindas gerakan-gerakan di dalam negeri yang mendapat pro Jerman dan gerakan yang Inggris melepaskan diri dari Commonwealth Inggris. Nah, kemudian pada tahun 1923 pemerintah
pemerintahan kembali membuat peraturan Urban Area Act atau yang berisi natif. Nah, jadi orang-orang negro atau orang pribumi Afrika hanya diizinkan masuk ke kota yang diciptakan oleh orang kulit putih. Tempat tinggal mereka juga terpisah dari kulit putih. Nah, dasar-dasar pemisahan ini kelak diambil alih oleh kaum nasionalis serta dipertajam sehingga lebih keras daripada tindakan pemerintah masa-masa sebelumnya. Nah, lanjut selanjutnya pemerintahan DR Malan dan politik apartheid. Nah, Malan seorang ultranasionalis memerintah pada kurun waktu 1948 sampai 1954. Nah, di sini politik pemerintahannya ialah melepaskan Uni Afrika Selatan dari ikatan Commonwealth tadi dan melaksanakan politik apartheid terhadap penduduk non-Eropa. Nah, tujuannya yang pertama itu ia menunggu bagaimana reaksi dan penduduk yang berbahasa Inggris. Nah, oleh sebab itu ia memutuskan perhatiannya untuk melaksanakan politik terhadap penduduk Bumiputra. Lalu Perdana Menteri Malan setelah melihat bahwa pendukung-pendukungnya yang terdiri atas petani-petani putih khawatir akan kehilangan buruh-buruh penduduk Bumiputra, segera meredakan dengan menjelaskan secara total, melainkan memberikan perhatian. Jadi tidak hanya secara penjelasan, jadi langsung memberikan perhatian khusus. Nah, bagi Malan sendiri, pemisahan totalial secara teori adalah sesuatu yang ideal. Nah, yang dimaksud secara ideal ini untuk sementara waktu ia masih membutuhkan penduduk Eropa dan pribumi Afrika hidup bersama-sama. Nah, politik apartheid ini terjadi karena adanya perlakuan yang buruk dari kaum Inggris terhadap suku asli. Nah, jadinya timbul pemberontakan seperti ya semacam itulah. Kemudian lanjut pada tahun 1652 dengan tujuan untuk menjajah sumber daya alam. Pada saat Belanda menjajah Afrika Selatan, Inggris juga memiliki keinginan yang sama untuk menjajah negara tersebut, sehingga terjadilah perang, yaitu perang yang dikenal Perang Boer pada tahun 1899 sampai 1902 antara Belanda dan Inggris yang melatar belakangi adanya politik apartheid ini. Setelah Inggris menguasai Afrika Selatan, nah, muncul diskriminasi oleh Inggris terhadap suku asli Afrika Selatan. Penduduk Afrika Selatan lantas digolongkan menjadi 4 golongan besar, yaitu kulit putih atau keturunan Eropa, suku bangsa Bantu, suku asli Afrika Selatan, orang Asia yang kebanyakan berasal dari Pakistan dan India, dan orang kulit putih berwarna atau berdarah campuran, yaitu di mana kelompok Melayu Cape termasuk di dalamnya. Nah, lanjut bagaimana pergerakan politik Afrika Selatan dalam menentang politik apartheid. Nah, berakhirnya politik apartheid ini adanya kemenangan Mandela. Nah, Nelson Mandela. Jadi Nelson Mandela ini adalah salah satu seorang banyak tokoh pejuang politik Afrika Selatan yang sempat menyaksikan dan merasakan puncak dari perjuangannya, yakni pembebasan kaum kulit hitam Afrika Selatan dari penindasan kaum kulit putih. Nah, kemenangannya dalam pemilihan demokratis dan militarisial pertama kali sepanjang 340 tahun ini, wah, menjadi sejarah besar di Asia Afrika Selatan. Nama Nelson Mandela
mulai menanjak ketika ia terpilih menjadi sekjen ANC atau African Nation Congress. Nah, pada tahun 1948 dan pada tahun 1952 menjelang Presiden Liga Pemuda atau sejak Mandela lebih banyak memainkan perannya secara rahasia pada tahun 1961 sebagai Sekretaris Jenderal ANC, Mandela mengomandokan pemogokan selama 3 hari 29 sampai 39 Mei 1961. Nah, seruan pemogokan itu ditanggapi oleh pemerintah apartheid sebagai suatu pelanggaran. Nah, lalu timbul dampak politik apartheid. Nah, dampak dari politik apartheid itu sendiri adalah orang kulit hitam yang semula tidak mengerti bahwa kebijakan pemerintahannya lambat laun mengerti bahwa tujuan sebenarnya adalah diskriminasi rasial atau perbedaan warna kulit. Nah, oleh karena itu mereka bangkit mengadakan perlawanan, tetapi pemerintah Peter Botha dengan kejam menumpas setiap perlawanan demi perlawanan, dan banyak tokoh-tokoh kulit hitam yang dijebloskan ke dalam penjara, seperti tokoh karismatik yaitu Nelson Mandela yang terpaksa mendekam dalam penjara selama 27 tahun. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari saya mengenai politik apartheid yang dirancang oleh Hendrik Verwoerd, atau ya itu tadi penjelasan dari saya terkait permasalahan rasial di Afrika Selatan. Nah, untuk itu saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Terima kasih.